14. Seperti diawasi. Mendengar Nicholas bicara ketus, Gracia justru tersenyum. Dia yakin Dr. Nicholas juga merasa tidak nyaman dengan keberadaan Naina di meja ini. Ini minumnya, Dok, kata Gracia pula seraya mendekatkan minuman milik Dr. Nicholas agar lebih dekat. Harley juga melakukannya pada Naina, dia mendekatkan minuman wanita itu dengan hati-hati. Pelan-pelan saja makannya, aku akan menunggu, kata Dr. Harley. Sebab piring Gracia dan piring Nicholas nyaris habis, sementara Naina baru saja memulai makan siangnya. Terima kasih, Dok. Tapi jika ingin pergi lebih dulu tidak apa-apa kok, jawab Naina. Jangan bicara saat mulutmu masih penuh dengan makanan, balas Nicholas pada sang istri. Naina langsung menutup mulutnya rapat, sebab dia memang masih mengunyah. Sementara Gracia memutar kedua bola matanya dengan malas, gadis miskin memang rata-rata tak ada yang tahu tata krama, apalagi table manner. Jangan ketus-ketus Dr. Nicholas, Naina bisa takut melihat wajah dinginmu itu, ucap Harley, yang ingin selalu terlihat seperti pahlawan di mata Naina. Dan kali ini Nick tidak menjawab, hanya membalas Harley dengan sorot matanya yang tajam. Astaga! Batin Harley, akhirnya dia hanya mampu diam. Sebab saat ini Nicholas benar-benar terlihat mengerikan. Kenapa Nick sepertinya tidak suka melihat aku mendekati Naina? Apa dia juga menyukai Naina? Batin Harley, akhirnya mulai bertanya-tanya sendiri. Tapi saat melihat Dr. Gracia di samping pria itu, membuat Harley langsung menggelengkan kepalanya kecil. Naina tak akan masuk kategori wanita bagi Nicholas, setidaknya wanita itu setara dengan Gracia. 5 menit kemudian ketiga dokter itu pun menyelesaikan makan siangnya, tapi di piring Naina masih ada makanan. Naina juga berencana untuk menghabiskannya, tidak ingin membuang-buang makanan. Dr. Nick, ayo kita pergi lebih dulu, ajak Gracia. Nicholas terdiam sesaat, tatapannya tertuju ke arah sang istri. Berharap wanita dengan dada dan bokong yang besar itu menahannya. Tapi bukannya menahan, Naina justru sibuk makan sendiri. Ayo, balas Nick kemudian, sengaja bicara agak keras agar Naina mendengar. Dan benar saja, Naina sontak menatap ke arah sang suami. Tapi bukan untuk menahan, melainkan menundukkan kepala sebagai tanda pisah. Ego Nicholas yang tinggi membuatnya tak tahan lagi, pada akhirnya dia dan Gracia pergi lebih dulu. Meninggalkan Naina dan Harley yang masih duduk di meja kantin. Maaf Dr. Harley, dokter pergi dulu saja tidak apa-apa kok, kata Naina. Makanlah. Baik, balas Naina patuh, dia sedang berlagak jadi gadis lugu, jadi langsung menjawab seperti itu. Satu kata yang berhasil membuat Harley langsung mengulum senyum, jika terus diperhatikan seperti ini Naina semakin lama terlihat sangat menggemaskan. Dan bayangan wanita di klub malam Paradise waktu itu pun selalu terbayang di benak Harley. Andai Naina berdandan seperti itu, pasti akan terlihat sangat cantik. 7 menit kemudian, akhirnya Naina selesai makan. Dia meminum air putih miliknya. Naina, panggil Dr. Harley. Iya dok, ada apa? Balas Naina pula. Besok Dr. Aresa akan datang dan untuk menangani ibumu, malam ini menginaplah di rumah sakit. Orang yang mengalami koma akan cepat merespon jika dia mendengar kabar bahagia tentang orang-orang yang disayanginya. Jadi malam ini berceritalah pada ibumu, bahwa sudah bahagia, kamu mulai bekerja secara normal, tidak seperti dulu lagi. Katakan yang indah-indah pada ibumu, terang Dr. Harley, dia bicara panjang lebar. Sudah merasa tertarik pada Naina, jadi dia pun ingin yang terbaik untuk wanita ini juga. Termasuk kesembuhan Ibu Wilda. Terima kasih dok, aku akan melakukannya, balas Naina tulus, terenyuh pula saat mendengar saran tersebut. Terima kasih, kata Naina lagi dengan kepala yang menunduk semakin dalam. Diam-diam Harley tersenyum kecil, kenapa baru sekarang dia sadar jika Naina begitu luar biasa. Bukan hanya cantik, tapi Naina juga mandiri, pekerja keras, sangat lugu dan polos.
Naina kembali ke kamar sang ibu dengan harapan yang lebih besar. Pembicaraannya dengan Dr. Herli cukup membuatnya merasa tenang. Kini Naina akan berbagi tentang kisah hidupnya yang indah, tentang Dr. Nicholas yang jadi penerang di hidup gelap gulitanya. Naina akan menceritakan itu semua kepada sang ibu. Jadi dengan bibirnya tersenyum lebar Naina pun masuk ke dalam kamar itu. Dek, astaga. Kaget Naina, saat Dr. Nicholas sudah duduk di sofa. Entah sejak kapan sang suami berada di sana. Bahkan Dr. Nicholas tidak mengirimnya pesan tentang kedatangannya ke sini. Padahal sejak tadi Naina pun memegang ponselnya. Dokter, ucap Naina, menyapa sekaligus kembali melanjutkan langkahnya yang terjeda. Kunci pintunya, titah Nick. Naina yang sudah berjalan maju jadi mundur lagi untuk menutup pintu tersebut. Kenapa tidak bilang jika datang ke sini? Tanya Naina, dia mana tahu jika saat ini suaminya tersebut sedang merasa cemburu. Pikir Naina semua baik-baik saja, mungkin Dr. Nicholas ingin membicarakan tentang Dr. Gracia. Malah pemikiran seperti itu yang ada di dalam benaknya. Kenapa lama sekali? Biasanya kamu tidak pernah makan selama ini. Apa karena ditemani oleh Dr. Herli jadi kamu mengulur waktu? Balas Nicholas saat sang istri sudah duduk di sampingnya. Dia balas pertanyaan Naina dengan banyak pertanyaan, bahkan lebih banyak. Sampai Naina bingung sendiri mau jawab yang mana dulu. Apa? Tanya Naina cengok. Nicholas yang ingin marah jadi urung saat melihat wajah polos istrinya ini. Yang ada dia justru mengusap wajah Naina dengan kasar. Tadi tanya apa? Dokter bertanya banyak sekali, aku sampai bingung sendiri, kata Naina kemudian. Kita hanya berdua, kenapa memanggilku dokter terus? Kan ada ibu, balas Naina lirih, bahkan menunjuk sang ibu yang ada di atas ranjang sana. Dari tempat mereka duduk ranjang itu terlihat dengan sangat jelas. Nicholas membuang nafasnya dengan kasar, dia seperti terjebak oleh permainannya sendiri. Padahal Nicholas sadar betul jika Naina tak akan pernah menahannya, tapi dia terus ingin ditahan. Padahal di hubungan ini harusnya dia yang berjuang, tapi dia takut untuk memulai semuanya dengan serius. Nicholas tidak ingin kembali merasa dikhianati. Jangan terlalu dekat dengan Dr. Herli, aku tidak suka melihatnya, kata Nicholas dengan suara yang lebih lembut dari beberapa saat lalu. Lalu kenapa tadi pergi duluan, padahal aku belum selesai makan? Dokter yang membuatku hanya berdua dengan Dr. Herli, balas Naina. Jangan membantahku. Iya, balas Naina pasrah, jika biasanya yang tidak pernah salah adalah wanita, kini peraturan seperti itu tidak berlaku. Kini yang tidak pernah salah adalah Dr. Nicholas. Apapun ucapannya, apapun perbuatannya adalah benar. Sesaat tak ada yang mereka bicarakan lagi, keduanya hanya saling tatap seolah bingung mau apa lagi. Nicholas ingin memeluk, ingin pula mencium istrinya, tapi merasa tak enak hati dengan ibu mertua di atas ranjang sana. Sebab Ibu Wilda belum tahu tentang pernikahan mereka. Dokter mau minum. Tawar Naina kemudian, jadi kikuk sendiri juga. Sebab ini adalah pertama kalinya mereka bersama di hadapan sang ibu. Meskipun Ibu Wilda masih koma, tapi keduanya sama-sama merasa seperti diawasi. Tidak, aku akan pergi sekarang, pamit Nicholas. Hening lagi sesaat, sama-sama tak ingin berpisah dengan dingin seperti ini. Belum apa-apa keduanya sudah merindukan hubungan panas mereka. Baiklah, jawab Naina pula, dia bahkan bangkit lebih dulu dari duduknya lalu disusul oleh Dr. Nicholas. Canggung dan hanya mampu saling tatap, akhirnya mereka berpisah. Nicholas keluar dari ruangan tersebut. Naina mencebikan bibirnya setelah sang suami pergi, dengan wajah yang ditekuk seperti itu dia pun mendekati ranjang sang ibu. Awalnya ingin membicarakan yang manis-manis tentang pernikahannya dengan Ibu Wilda, tapi sekarang malah merasakan pernikahan yang pahit. Dr. Nicholas baru sekali bertemu dengan Dr. Gracia, namun mereka langsung tidak saling sentuh seperti ini.
Sepertinya aku harus mulai membiasakan diri tanpa sentuhan Dr. Nicholas, gumam Naina. Dia tatap wajah ibunya yang selalu sama setiap hari. Hanya diam tanpa ekspresi apapun, tidur yang begitu lama. Bu, meskipun tanpa Dr. Nicholas tapi aku janji, aku akan tetap berusaha untuk membahagiakan hidupku sendiri, kata Naina. Karena itulah ayo bangun, lihatlah aku yang sudah hidup bahagia. Aku tidak pernah menangisi ayah, ucapnya kemudian. Kita tidak butuh pria itu lagi, kita akan hidup berdua dengan bahagia selamanya, timpal Naina. Berulang kali dia meyakinkan sang ibu bahwa semuanya telah baik-baik saja, kini Naina hanya butuh sang ibu untuk sama-sama menikmati kehidupan yang lebih baik. Saat sore menjelang, ponsel Naina di atas meja berdering. Suaminya menghubungi. Kamu pulang tidak? Tanya Nicholas. Tidak dokter, jika dokter ingin pulang-pulanglah, jawab Naina. Kamu tidak ingin aku menginap juga? Mau, balas Naina singkat, namun jawaban itulah yang ingin Nicholas dengar. Seharian ini hubungan mereka terasa dingin sekali, Nicholas tidak suka. Dia benci yang seperti ini. Dia merindukan Lauranya. Baiklah, aku akan datang ke kamarmu sekitar jam 8 malam, kata Nick. Apa tidak masalah dokter datang ke sini? Tanya Naina, dia takut ketahuan. Kamu sudah pindah ke kamar 1 Nay, di sana tidak terlalu banyak perawat dan pengunjung yang berkeliaran. Selesai kunjungan perawat akan kembali ke pos mereka masing-masing. Ya sudah, tapi awas kalau ketahuan. Balas Nicholas singkat. Selesai membuat kesepakatan panggilan telepon itu pun terputus. Akhirnya ada senyum yang terukir di bibir sepasang suami istri tersebut, karena berencana akan menghabiskan malam bersama. Senyum Naina yang malu-malu akhirnya pecah saat mendengar suara pintu yang diketuk. Jadi dengan segera dia membuka dan melihat Dr. Hurley ada di depan sana. Aku hanya ingin mengantarkanmu minuman dingin, cuaca hari ini panas sekali, kata Dr. Hurley. Dia menyerahkan minuman dingin yang dia bawa. Ada rasa coklat dan strawberry lengkap dengan es krim di atasnya, semuanya untuk Naina. Ya ampun dok, kenapa repot-repot, balas Naina dengan sangat tak enak hati. Dia menerima paperback tersebut, dan ternyata bukan hanya ada minuman, tapi juga makanan. Terima kasih dokter, ucap Naina lagi. Dan tiap kali Naina menunduk untuk mengucapkan kata terima kasih itu, Hurley selalu tersenyum dibuatnya. Masuklah, nikmati minumanmu, ucap Hurley, dia memang mendekati secara perlahan. Tidak langsung menunjukkan niat hatinya. Anggap saja ini pun masa-masa pendekatan untuk mereka berdua. Setelah mengatakan hal itu Hurley pun pergi dengan memberikan senyumnya pada Naina. Saat Dr. Hurley sudah menjauh, Naina baru sadar jika dia tidak boleh dekat-dekat dengan pria itu oleh suaminya. Tapi kan sayang kalau menolak makanan dan minuman seperti ini, gumam Naina, cari pembelaan sendiri. Dia lantas menggeleng pelan, merasa tak ada yang salah. Naina masuk dan langsung menikmati semua pemberian Dr. Hurley. Enak sekali, membuatnya tersenyum, juga terenyuh. Ternyata Dr. Hurley sangat baik dan pengertian. Tepat di jam 8 malam, akhirnya pintu ruangan itu dibuka oleh Nicholas, dia langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Naina yang masih berada di dalam kamar mandi tidak mengetahui kedatangannya. Nick datang dengan membawa makanan dan minuman pula untuk mereka makan malam, namun kemudian tatapannya terkunci pada paperback Starbucks di atas meja. Langsung curiga jangan-jangan itu dari Hurley. Jadi saat Naina keluar dari dalam kamar mandi, dia langsung disambut dengan tatapan Nicholas yang tajam. Kamu yang beli ini? Tanya Nick langsung, bahkan sebelum Naina sempat bicara untuk menyapa. Pertanyaan yang membuat Naina menelan ludah. Bukan, itu dari Dr. Hurley, balas Naina, dia tak bisa berbohong, takut untuk bicara dusta. Naina bisa mendengar dengan jelas helaan nafas sang suami yang kasar, Naina tahu jika kini suaminya sedang marah. Itu hanya makanan,
tidak lebih, kata Naina. Apa kamu juga menggodanya? Tanya Nick, dan pertanyaan itu sakit sekali di telinga Naina. Ternyata Nicholas masih menganggapnya sebagai pelacur, yang dengan mudahnya menggoda semua pria. Naina sontak tertegun di tempatnya berdiri, urung untuk maju dan memeluk sang suami.